Nah, seperti itu yang jadi pergumulan Yahudi karena memang mereka punya aturan ini ya. Yesaya 65 dilarang makan daging berhala. Kemudian Yesaya 66 itu ada istilah mematahkan leher anjing. Kebetulan ini ada kata anjing, artinya anjing sendiri kan jelas tidak tahir ya spesiesnya, tapi juga cara menyembelihnya. Makanya di kalangan Jewish Yahudi cara menyembelih itu ada aturannya ketat ya, koser ini. Jadi menyembelih harus Yahudi sampai selesai. Jadi dari hewan hidup sampai daging mentah dipotongan itu wajib kehadiran Jewish. Jadi sertifikasi koser itu begitu. Untuk mengawasi gitu ya maksudnya. Jadi kalau nggak ada pengawasan dari Jewish, tidak boleh itu dianggap tahir, bukan tahir ya, kasrut, koser. Jadi koser itu aturan lebih tinggi dari tahir. Kalau tahir kan sebenarnya sederhana, tapi kalau kasrut itu sangat detail karena ada tambahan-tambahan yang untuk memastikan itu tahir itu tadi. Jadi tidak sekedar spesiesnya, tapi juga cara nyembelihnya harus ada etnis Yahudi di situ. Jadi kalau nggak ada orang Yahudi yang nyembelih, dipastikan tidak ada daging koser atau kasrut di situ. Nah, kemudian dari ini saya coba cari tahu kenapa mematahkan leher itu tidak boleh, yang dalam artian tanpa menyembelih. Nanti di PP ada nanti juga sama. Karena ternyata kalau anjing atau hewan yang tidak disembelih itu darahnya tidak keluar gitu. Maksudnya menyembelih itu proses mengeluarkan darah, ngedrain, mengeluarkan darah sampai kering kira-kira ya. Proses penyembelihannya kan begitu. Nah, kalau tidak disembelih tapi dipatahkan lehernya, atau kalau di sini di kita ya digebuki ya. Kalau orang makan anjing itu atau ngolah anjing itu nggak disembelih tapi digebuk gitu. Masukkan karung gebuk ya memang. Baru dikeropok supaya kulitnya dikelokop gitu ya, dicopot. Jadi hewan-hewan yang disembelih dengan cara dicekik, digebuk gitu-gitu tanpa disembelih itu dilarang di aturan Yahudi. Gitu. Jadi intinya sebenarnya aku kira ini aturan yang sama dengan larangan makan darah. Jadi hewan itu kalau nggak disembelih darahnya masih ya di dalam. Gitu. Artinya itu satu untaian aturan dengan imamat 7 tadi yang Yesaya. Kemudian di Yesaya 6 ini jelas ada aturan-aturan atau ancaman bagi pelanggar aturan di kitab Imamat atau Vayikra itu. Nah itu aturan pertama. Nah, apakah masih ada orang-orang yang setia dengan aturan Sinai di nomor 1 ini? Tentunya dari kalangan Jews sendiri yang ketat ya. Karena tentu ada individu-individu yang tidak ketat itu ada. Tetapi kalau mereka aktif di kegiatan agamanya dalam komunitas ya sinagog, kalau masih merayakan Sabat, saya rasa mereka sangat ketat dengan ini. Kalau mereka tinggal di wilayah-wilayah non-Jewish, mereka akan berusaha. Biar caranya ada jaga etnis Yahudi satu, kalau enggak ya mereka mungkin seperti Daniel, pilih-pilih makanan. Jadi kalau ada jejak-jejak berhala, mereka tidak akan makan. Nah ini yang apa namanya, yang kita lihat fakta sekarang. Nah kemudian di kalangan non-Jewish ada beberapa aliran yang berusaha mengikuti aturan Sinai gitu. Seperti teman saya tadi, saya nggak tahu dia golongan apa sebenarnya. Karena itu pergumulan dia sendiri kayaknya ya. Tapi juga ada misalnya beberapa aliran mesianik gitu. Karena kalau mesianik kan dia nginduk ke rabi-rabi ya. Jadi secara pengajaran mereka berguru ke rabi-rabi Yahudi. Jadi jelas mereka akan mengikuti aturan-aturan Jewish, termasuk tradisi-tradisi. Nah, termasuk aturan koser tadi itu ya. Pasti mereka juga ketat di situ. Dulu ada rabi yang Ishak Sapira membahas tentang, kita kan punya kerupuk ya. Jadi jemaat Indonesia ngasih kerupuk gitu. Lalu dia bikin status di Facebook ya. Ini kerupuk ini koser atau tidak ya? Dan dia ngertinya kerupuk itu ada udangnya. Nah, terus ya banyak komen di sini. Oh itu beda.
Jadi ada kerupuk udang, ada yang tidak. Yang diberikan itu bukan kerupuk udang gitu, jadi bukan, tidak ada hewan yang dilarangnya. Nah, artinya jemaah mesianik ya pasti belajar untuk mengikuti aturan-aturan Torah ini. Cuman saya nggak tahu tentang daging berhala ini mereka bagaimana membahas. Kalau mereka tinggal di Jawa, enggak mungkin ada itu hewan yang tahir, kecuali nyembelih sendiri ya. Berarti hewan-hewan itu akan disembelih dengan nama ilah lain. Itu masuk kategori berhala. Kemudian, oke, itu udah jelas ya. Nanti silakan bertanya, siapkan pertanyaan untuk aturan sini. Kemudian kita masuk ke PB. Jadi kita berusaha meninjau aturan PB. Nanti teman-teman silahkan pergumulkan tambahan